Wa qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi acara menghafal Al-Quran metode Tidrar bersama trainer Ustaz Ari Praetno dari Syamil Quran Yogyakarta. Kita mulai dengan bacaan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormati Mufti Pesantren MTS Wonotrenggo Ustaz Syekh Rahman, para ustaz, ustazah, dan juga santriwan, santriwati, santri putra dan santri putri, segenap tamu undangan. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kami bisa bersilaturahim kepada teman-teman santri dan juga bapak ibu undangan, ustaz, ustazah. Alhamdulillah, sebuah karunia yang sangat besar bagi kami bersilaturahim, bisa belajar bersama. Insyaallah pagi ini kita akan sama-sama belajar salah satu metode. Satu, ada banyak sekali metode menghafal Quran, dan insyaallah kita akan belajar salah satunya. Cara tepat membaca Al-Quran. 4 kali pertemuan bisa baca. Di bagian depan ada nama beliau, penyusun metode Ustaz Hamid Mohali. Setelah beliau menyusun metode bisa membaca Al-Quran, salah tepat membaca Al-Quran, beliau punya cita-cita bagaimana caranya semua umat Islam yang sudah bisa baca Al-Quran itu juga bisa menghafal Al-Quran. Beliau ngajak santri-santrinya. Nah, biasanya kalau diajak menghafal itu jawabannya, teman-teman, kalau selama ini ketika menghafal Al-Quran yang dirasakan apa? Kalau pas menghafal, punya pengalaman, kalau baca novel mungkin tetap lama-lama, kalau baca Quran baru sebentar udah ngantuk. Ada yang pusing? Ya, pusing. Ada yang, kalau yang sudah berusia di atas 40 tahun biasanya gampang lupa. Aku baca pas sholat apa ya? Nah, lupa. Gampang lupa. Tadi hafal, sebentar lupa. Ya. Ustaz Hamid Mohali, beliau punya cita-cita bagaimana semua masyarakat. Jadi metode ini memang disusun untuk semua lapisan masyarakat, tidak sekedar untuk santri, ya. Nah, mungkin nanti ustaz-ustazah yang punya binaan di PCN, ya, di ranting, ingin mengadakan program masyarakat gitu ya, menghafal Al-Quran dengan metode ini, insya Allah bisa, ya. 1 tahun 1 juz, minimal sehari hanya 2 baris, sehari 2 baris. Kami pernah silaturahim di pengajian Ahad pagi, di Jogja, di Kecamatan Ngemplak. Simbah-simbah di atas 60 tahun. Waktunya hanya jam 6 pagi sampai jam 7, 1 jam. Nah, pelatihan seperti ini, alhamdulillah, simbah-simbah pelan-pelan didampingi, lumayan sehari dapat 2 baris.
Nah, kalau sehari 2 baris, 1 pekan itu lumayan setengah halaman. Jadi setahun insya Allah bisa 1 juz. Tadarus Ramadan biasanya kita tadarus khataman ya. Nah ini bisa sekaligus sudah 1 juz. Nah, bisa diprogramkan di setiap ranting. Maghrib mengaji, nanti kurikulumnya 1 tahun hafal 1 juz, sehari hampir 2 baris. Insya Allah 15 sampai 20 menit atau maksimal setengah jam per hari ya. Kita bisa setahun menambah 1 juz. Khataman tadarus sekaligus sudah 1 juz. Ramadan besok juz 30 selesai. Ramadan tahun depannya juz 29. Ketemu 30 Ramadan, insya Allah wisuda 30 juz. Nah, ini bisa jadi program ranting, program cabang kerjaan. Nanti setelah ini misalkan nanti ada yang meresahkan di sekolah maupun di itu bisa di rantingnya. Nah, di pengajian ranting, pengajian cabang bisa menghubungi Ustaz Rahman nanti yang mengisi biar beliau sekaligus silaturahim. Atau ingin mengadakan training untuk para ustaz-ustazah di cabang, insya Allah kami juga dengan senang hati bisa silaturahim. Baik, ya. Ini metodenya hafal tanpa menghafal. Hafal tanpa menghafal, karena kita memang tidak menghafalkan ya. Tidak hafal ngapal ke hafal pemaning orang hafal iya tuh terus ngapal ke hafal pemaning orang hafal itu tapi insya Allah hafal kita bisa hafal karena seringnya berinteraksi ya tersena jalanan ke Budino gitu ya. Jadi karena terbiasa insya Allah hafal dengan sendirinya. Ini perkenalan singkatnya, saya Ari ya, dari Banjarnegara. Sekarang tinggalnya di Pakem, Sleman. Kalau yang besok setelah dari sini kuliah di PUTM, di PUTM saya bawahnya PUTM, dekat atasnya UII, gitu ya, atasnya UII di Pakem. Belajar sebentar di Al-Madinah International University Malaysia, Learning Center, Yogyakarta. Sekarang aktivitasnya di Syamil Quran, kemudian di TPA juga di masjid kampung ya, dan masjid kampus, tapi masjid kampung ya, kampung Lereng Merapi, dekatnya Malantir, Bandung dan gitu ya, di tempat biasa juga. Ini kita tadi sudah disambungkan dengan bacaan basmalah. Fokus, tidak ada yang ngantuk ya. Tapi nanti kalau ada yang ngantuk, tadi sudah hafal doanya ya. Disikut. Tapi pelan-pelan. Dan disikutnya kakinya saja ya, jangan kepalanya. Sikut kepalanya berbelah. Oke, bismillah. Nah, nanti kalau pas jam menghafal setoran yang dirasakan apa? Ngantuk. Ada yang mulus-mulus grogi ya. Beberapa santri jamnya setoran karena grogi gitu ya, akhirnya minta yang utang paling belakang kondisi gue utang yang gurih. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rahman ya. Jadi ini salah satu motivasi Ustaz Hamid Bahari ketika menyusun metode ini. Beliau sangat yakin dengan janji Allah di surat Al-Qamar, bahkan diulang sampai 4 kali ya, ayat 17, ayat 22, 32, 41. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk dipelajari, diingat, diucapkan, berpikir, diingat, dihafalkan. Fahal. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Dan teman-teman di sini alhamdulillah program utamanya ya, program unggulannya adalah hafal Al-Quran. Teman-teman sudah membuktikan sendiri. Mudah kan? Hafal Quran mudah nggak? Saya yakin orang beneran. Mudah menghafal Quran mudah nggak? Mudah.
Yang putra, menghafal Quran mudah apa susah? Semua harus mudah dulu. Kita yakinkan di diri kita bahwa mudah. Orang itu sudah hafal, sudah lupa. Nah, ini kisahnya Syekh Mu'ad ya, Syekh Mu'ad beliau yang tidak Allah karuniakan penglihatan seperti kita. Jadi beliau ngajinya diantar oleh orang tua beliau setengah jam ke tempat guru beliau karena beliau tidak bisa membaca. Akhirnya ditalkin satu hari satu ayat, setengah jam datang, ditalkin satu ayat, selesai pulang. Besoknya begitu lagi, selesai satu ayat, hafal, disambung dengan yang kemarin, pulang. Padahal perjalanannya PP 1 jam. Naik motor. Ini ada videonya berarti. Setelah dapat, dia minta ditambah. Jangan satu ayat bisa minta ditambah. Terus alhamdulillah sampai sekarang dia sudah selesai. Kita yang Allah amanahkan penglihatan harusnya bisa lebih. Dari dia. Tinggal bagaimana perjuangan mujahadah, ya, kerja keras kita mewujudkan janji Allah bahwa Allah mudahkan. Ada banyak, apalagi sekarang sudah banyak fasilitas. Al-Qur'annya sudah ada, tempatnya kondusif, nyaman, program unggulan. Sudah nggak mikir kalau teman-teman nggak di MDS, misalkan ya, kuliah ke sekolah di tempat lain, pulang sekolah sudah diambil temennya main bola, main PS. Di sini kayaknya sudah main bolanya sudah terjadwal. Belum kalau disuruh orang tuanya bantu jaga warung, jaga toko, ngarit, nggak ada. Kalau di rumah setelah sekolah disuruh ngarit. Beruntung teman-teman di sini pulang sekolah 24 jam di pondok, kondusif. Maka kita harus bismillah, kita azamkan, kita tanamkan tekad bahwa kita bisa. Harus itu dulu. Semua santri. Ini ya, siapa yang mengajar kita Al-Quran? Jangan dari kita Al-Quran siapa? Siapa? Ustaz-ustazah kita. Ustaz-ustazah kita juga dulu belajar seperti kita ke ustaznya lagi, ke gurunya lagi. Begitu terusnya sampai ke Rasulullah. Inilah disebut dengan sanad. Jadi kalau ditanya sanadnya mana ya? Guru saya. Gurunya siapa ya di sini? Sanad itu guru, bukan syahadah ya. Bukan sekedar lembar syahadah. Kalau sekarang banyak yang mengartikan ikut program itu syaratnya mana? Nah, cuma lembaran itu juga lembaran syahadahnya, yaitu betul formalitas, yaitu secara pertanggungjawaban ini sangat guru-guru kami di syahadahnya. Tetapi tidak harus guru-guru TPQ di kampung-kampung sanadnya sudah dulu saya ngajinya ke guru saya. Ini guru saya. Hanya memang kalau ada syahadah ditulis semua guru-gurunya ya. Nah, kalau di sini yang kita yakin dengan guru-guru kita itu sangat guru kita. Yang mengajar kita adalah guru-guru kita sampai seterusnya ke Rasulullah, dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ketika Ustaz Haris di sini Ustaz ya, beliau menerangkan ayat ini, ya, nikmat terbesar kita diciptakan adalah nikmat diturunkannya Al-Quran. Allah sebutkan nikmat diturunkannya Al-Quran, pengajaran Al-Quran, bahkan sebelum nikmat penciptaan. Ustaz Haris sebelum telah menyampaikan di sini. Di surat Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana
Sehingga Allah ulang setiap nikmat Allah tanyakan dari ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sampaikan nikmat, Allah tanya, nikmat mana yang kalian dustakan? Dan sebelum Allah sebutkan nikmat-nikmat itu, Allah buka dengan salah satu nikmat terbesar, yaitu apa? Nikmat diturunkannya Al-Quran. Dan ini adalah mukjizat terbesar. Beruntungnya kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita diturunkan, kita bisa merasakan mukjizat beliau melalui Al-Quran. Bayangkan kita adalah umatnya Nabi Nuh. Seandainya kita adalah salah satu dari dalam sekitar 80 orang yang ikut naik kapal. Bayangkan kita ini umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, cuma dapat 80 orang. Allah suruh buat kapal, banjirkan. Dan kita adalah salah satu umat beliau yang ikut naik. Bayangkan perasaan kita, kita melihat rumah, ini pernah banjir ya, melihat rumah kita kebanjiran dan kita selamat. Tahun 2006 kami pernah pas di Jogja, sudah di Jogja, merasakan gempa 27 Mei. Kita yang merasakan dengan yang diceritani itu rasanya beda. Bayangkan kalau kita adalah salah satu umatnya Nabi Nuh, terkompok-ambing di atas kapal kena banjir, kemudian kita turun, kita selamat, kita ceritakan cucu kita. Lendo, menjadi bapaknya Nabi Nuh. Bapaknya. Bayangkan anak kita yang diceritani dengan kita yang mengalami rasanya beda nggak sama? Beda. Atau mungkin kita adalah anggaplah kita ini salah satu umatnya Nabi Musa yang ikut nyebrang. Kita dikejar-kejar Fir'aun. Di belakang kita ada tentara Fir'aun. Sampai tepi pantai, aduh, mesti kira mati. Depan sudah laut, belakang pas kita nggak lagi mikir, iya, sudah paniknya minta. Kemudian laut terbelah, kita ikut nyebrang bersama Nabi. Gimana perasaan kita saat itu? Misalkan kita udah nggak lihat aku, ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba, ada kura-kura, dan nggak lagi melihat kiri kanan. Yang penting ikuti Nabi Musa nyebrang. Kita kemudian kita melihat ketika air laut kembali nutup, melihat Fir'aun sudah kelelep. Bagaimana perasaan kita? Tapi mukjizat itu hanya bisa dirasakan oleh umat yang itu nyebrang. Ketika nyebrang, ketika sudah selesai cerita ke anak cucunya, atau sekarang kita yang membaca kisahnya di Al-Quran atau lihat filmnya, tentu rasanya lain. Benar nggak? Kita nonton filmnya, sekarang ada yang versi Nuh, ya pakai putih, banjirnya. Kita lihat filmnya, kita baca ceritanya, rasanya akan lain dengan kita yang atau mungkin teman-teman ada yang pernah umroh ya, umroh pulang dari umroh ditanya temannya, dia rasanya umroh mau kali, misalnya itulah. Atau naudzubillah ya, sudah pernah mengalami hampir saja di jalan, hampir saja kecelakaan, kurang maknyuk gitu ya kalau bahasanya, kurang sedikit lagi kita cerita, tapi hampir saja. Kita yang merasakan dengan teman kita yang diceritani itu rasanya akan berbeda, tapi tidak dengan nikmat Al-Quran. Kita baca Al-Quran sekarang seperti itu kita rasakan. Riwayatnya bisa dipertanggung jawabkan. Makanya adalah nikmat yang sangat besar, yang
Umat-umat terdahulu tidak merasakan mukjizat nabinya, kecuali yang hidup sezaman. Para sahabat dulu bisa menyaksikan bulan terbelah. Itu ya. Kita mendengar ceritanya, kisahnya takjub. Tapi alhamdulillah, ini mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang bahkan sudah 14 abad masih bisa kita rasakan. Teman-teman merasakan mukjizat Al-Quran. Ini keutamaannya, saya yakin teman-teman sudah hafal semua. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mendapatkan kebaikan berlimpah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dapat kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Alif lam mim itu 3 huruf. Bayangkan teman-teman, sehari tilawah berapa juz atau berapa surat, setoran berapa sehari, target setorannya 1 halaman itu setorannya, ngapal kayak berapa kali, berapa hurufnya, nggak usah dihitung. Itu tabungan kebaikan kita, insyaallah. Yang penting teman-teman bukan karena terpaksa ya, nanti lama-lama ikhlas. Memperoleh syafaat di hari kiamat. Baik, kita masuk ke mushaf. Atau sebelum ini saya tanya dulu ke teman-teman sekalian. Dulu siapa yang masuk ke sini dipaksa orang tuanya? Ada yang dipaksa, awalnya nggak mau masuk sini, dipaksa? Gak ada ya, alhamdulillah. Kesadaran sendiri, ingin mondok di sini biar hafal Quran. Baik, kita masuk ke mushaf tikrar ya, di lembaran tikrarnya. Ini adalah mushaf Al-Quran pojok, jadi setiap halaman itu pasti akhir ayat. Standar menghafal itu menggunakan mushaf pojok 15 baris. Jadi misal sebelumnya pakai mushaf pojok yang lain, halamannya akan sama. Halamannya sama, setiap juz 10 lembar bolak-balik atau 20 halaman. Halamannya 604. Standar timur standar internasional seperti ini. Jadi menghafal, insyaallah ini memudahkan. Misalkan pakai mushaf di Play Store yang Android pun sama semua. Pakai pindah ke mushaf tikrar, penyesuaiannya sebentar. Kelebihannya ramah otak, ya, hafal tanpa menghafal. Orang otak ya, karena dari awal kita tidak dibebani. Ayo menghafal. Kalau kita diminta ayo menghafal, di bawah sadar kita langsung terpikir saya harus hafal. Waduh, kok itu menghafal? Sudah beban duluan. Waduh, saya harus hafal. Titik kalau kita tidak menghafal, kita baca, insya Allah bonus hafal. Bonusnya hafal. Kemudian kuat, insya Allah ya, jangka panjang karena banyaknya pengulangan. Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tetapi insya Allah yang kita harapkan hafalannya kuat. Ya. Ini salah satu metode menghafalnya Imam Bukhari. Ya. Beliau menyampaikan, saya tidak menemukan cara menghafal yang lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan. Jadi dilihat, ya, melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan. Jadi apapun metodenya, mau tidak mau kita harus mengulang-ulang. Apapun metodenya. Ya. Meskipun misalkan metode yang menggunakan otak kanan, ya, itu alat bantu supaya kita lebih cepat saja
lebih mudah memahami ayat yang kita baca. Tetapi setelah itu, setelah kita hafal, tetap harus kita ulang-ulang di murojaah. Apapun metodenya, ditikrar. Ini kuncinya. Di metode tikrar, tadi mengulang-ulang, berapa kali pengulangan? Ada banyak referensi, ada banyak macam pengulangan. Ya, ada yang minimal rata-rata paling umum itu 20 kali, 20 kali. Paling umum, saya baca di yang bahasa Arab itu juga 20 kali. Yang 10 hafal Quran sebulan itu juga 20 kali. Mereferensikan 20 kali. Ada yang 100 kali. Kalau 100 kali, semakin banyak, semakin kuat hafalannya. Nah, tapi kita ambil yang pertengahan, air mineral ya. Jadi minum air putih secukupnya, jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nggak jadi ngapa. Bentar-bentar ke kamar mandi. Secukupnya, ya, secukupnya. Jadi sudah secara tempat, kemudian yang ngapalnya jangan di pinggir jalan, nanti ada bakul cilok lewat, bakul bakso. Ya, kalau yang di rumah mungkin ada tetangga. Kalau di pondok pendesit. Secara badan juga jangan menghafal ketika kita terlalu capek. Kalau sudah sangat capek, nggak apa-apa istirahat sebentar. Tapi jangan kita terusan istirahat nggak jadi ngapal. Ya, istirahat sejenak ya, istirahat sebentar. Nah, kemudian kalau sedang lapar banget ya makan dulu lah, makan. Tapi jangan terlalu kenyang, nanti juga sama ngantuk. Jadi jam-jam menghafal biasanya memang jam pagi ya. Pada subuh, badan masih fresh, masih seger, nggak ngantuk, kemudian tidak terlalu lapar, jam 12, setengah 12. Kemudian posisikan mushaf, ya ini posisikan hadisnya sudah. Posisikan mushaf sejajar dengan mata kita. Tapi nggak usah terlalu kayak baca pas upacara ya. Santai mawon, santai saja, relax teman-teman, relax santai ya. Kalau pakai ini ya, ini tidak terlalu tegang, capek, santai saja, santai ya. Jangan terlalu, meskipun kalau di awal agak naik sedikit, tapi minimal sejajar. Jadi mata kita terbuka secara sempurna, los, gitu ya, pandangannya los, tidak ke bawah seperti ini. Kalau ke bawah, sama mata kita tidak, otot mata tidak terbuka secara sempurna, dia kelelap juga. Nanti kan jatuhnya nanti 45 derajat, berkurang 5 derajat, 5 derajat. Sampai 10 menit sudah 0 derajat, alias merem, tidak gelap. Nanti tambah 5 menit lagi badannya ikut turun. Ngapalnya gini nanti lama-lama ikut. Badannya ikut ke bawah. Ini ya tidak berbantalan Qurannya. Kemudian secara psikologi ketika kita melihat, menghafal itu melihatnya ke atas. Misalkan hafalannya yuk, tidak nyambung, habis ayat ini apa ya? Atau pas kemarin ujian melihatnya malam apa ya? Tanggal berapa ya meninggalnya? Pahlawan ini perang Monogoro, perjanjian ini lah. Melihatnya ke atas. Melihat ke bawah itu karena psikologi kalau kita bersalah kan saja. Bersalah, kita muhasabah gitu kan, mengingat dosa-dosa. Masuk dulu BP, ruang BP biasanya menunjukkan salah. Nah, kalau mengingat melihatnya ke atas. Maka ketika menghafal, idealnya memang standar saja. Nanti kalau mungkin yang sudah kesepuhan, yang sudah butuh yang agak besar,
Tapi butuh penyangganya ada Ustaz Tajud ya, tapi bisa Ustaz Rahman. Untuk di pengimaman itu utamanya besar sambil menghafal, sambil melihat yang ayat yang dibaca ada beberapa. Nah, setelah seperti ini baru kemudian kita mulai baca. Tapi pemanasannya mulai dibaca satu halaman penuh. Nah, kita baca mulai dari blok paling atas, blok 1 ya, blok 1. Blok 1 ayat 13 dan 14 ya. Ini tadi kan sudah kita sampaikan ayat 13 14 dibaca 40 kali, selesai 15 16 40 kali TM 1 blok. Lalu pindah blok kedua, ikuti pembagian ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Kita baca bareng-bareng biar gak ngantuk yang di luar. Ya. Kita akan membaca ayat 13 dan 14. Dua ayat sekaligus ya. Dua ayat sekaligus dihitung satu, tidak dihitung dua ya. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anaqtuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu dihitung satu, tidak dua ya. Saya ya. Jadi nanti setelah ini misalkan tadi kita baca segitu satu, tandai satu. Atau nadanya pakai tangan. Nanti sudah 5 kali ditandai kotaknya. Dia tidak bentar-bentar. Jadi kalau baca 5 kali sekaligus baru tandai. Siap ya? Siap ya. Kita nolkan dulu. Kita nolkan kolomnya, kolom penanda tikrornya. Ayat 13 dan 14 kita baca 5 kali dulu, 5 kali. 1, 2, 3. Wa anaqtuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa anaqtuka fastami' lima yuha baru 5 kali. Nah, kalau tidak ditandai seperti ini, baru 5 kali kayaknya enggak banyak banget. Baru saya ketik, karena baru 5 kali, kemarin baru 10 kali. Baru 10 kali kalau cuma dilihat ditulis, itu rasanya udah kayak 100 kali. Maka biar, baru 5 kali. Kita lanjutkan untuk isi kotak yang kedua. Gantian
putra dulu, yang putra, ya, yang putra. Kita baca 5 kali ayat 13, 14. Siap ya? 1, 2, 3. Wa ana baca 5 kali. 1, 2, 3. Wa ana lembarannya ditutup. Ya. Lembarannya ditutup. Yang mau minum silakan, kalau mau minum dulu. Kalau banyak-banyak ya. Kita baru dapat setengah blok. Baru dapat setengah blok. Oke, kita mulai. Kita baca 5 kali. 1, 2, 3.
sudah hafal semuanya. Ini baru setengah. Kalau sehari segini, sehari setengah blok, insya Allah setahun selesai 1 juz. Ini untuk program-program di ramping maupun di jalan, masjid, jamaah, bisa 15 menit bareng-bareng. Lebih enak bareng-bareng seperti ini. Gantian. Misal di masjid ada 10 orang jamaah, bareng-bareng aja bahasanya. Dipimpin bareng-bareng bersepuluh, kita baca 5 kali bareng-bareng. Nah, setelah selesai, Sofi Bud. Nah, yang satu baca 5 kali. Dengan syarat yang lain mendengarkan, dia mendengarkan sambil melihat. Nanti kalau sedang baca, biasanya bacaan pertama ada yang kurang panjangnya, kurang gunanya sambil dibaca. Kurang panjang, kalau tasdidnya kebalik itu ke tasdidnya. Nah, baca 5 kali selesai, nanti terus giliran 10 orang. Sudah berapa? 50 kali. Nah, sudah kita baca bareng-bareng 60 kali. Ngisi waktu maghrib sampai isya. Setelah itu coba ditutup. Nah, ditutup bareng-bareng. Setelah selesai gantian. Sehari segini, insya Allah. Senin sampai Jumat. Satu pekan dapat segini, satu pekan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah kita ya. Besoknya lagi disambung. Nah, tinggal sudah selesai, besoknya 1 blok sekaligus. Jadi kalau Ramadan terawih 4 rakaat salam ya, itu bisa 1 halaman panjang. Bacanya 1 blok. Kalau dipesanin imami, tapi yang mau coba-coba, ya udah berarti 1 halaman untuk 1 kali salam, bacanya 1 blok. Allah Akbar. Nah, rukuk 1 blok rukuk, 1 blok rukuk, 1 blok rukuk, 1 halaman untuk 4 rakaat. Nah, jamaahnya senang, imamnya sambil baca 1 blok. Oke, kita baru dapat setengah blok. Kita lanjut, anggap saja ini sudah 40 kali. Prakteknya nanti 40 kali. Kita lanjutkan di ayat 15-16. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddanna